sambut khatulistiwa. Nyatanya kilau air mata, katanya serpihan surga. Nyatanya stop mengeluh, ayo sing-singkan lengan, bahu-membahu saling membantu. Jutaan manusia menunggu senyum tulusmu. Memang tak mudah, tapi bukan berarti tak bisa. Katanya nyatanya. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk mereka yang sudah membuka acara ini. Ya, teman-teman saya yang sudah membuka acara ini, tadi kelompok bandnya adalah namanya The Proper, sanggar tarinya Kidung Cakrawala, dan Mbak Farah sebagai vokalisnya ini membawakan sebuah lagu luar biasa dari Iwan Fals. Syairnya luar biasa, menandakan bahwa suara rakyat itu harus didengar dan rakyat harus mendapatkan pelindungan hukum yang luar biasa dari pemerintah kita. Terima kasih, selamat sore, saya Indah Ardina, pemirsa hadir bersama dengan Anda dalam talk show spesial persembahan pemerintah kota Yogyakarta. Oke, wajah-wajah yang melayani masyarakat di kota Yogyakarta sekarang ini ada di TVRI Yogyakarta. Selamat sore Bapak Ibu. Iya, sudah Bapak Ibu berarti J. Coba sekarang, selamat sore Mas dan Mbak. Oh, yang teriak kok malah yang sebelah sana ya. Oke, baiklah, matur nuwun rawuhipun di studio TVRI Jogja kali ini karena ada satu persembahan yang luar biasa dari bagian hukum pemerintah kota Yogyakarta. Tepuk tangan sekali lagi. Saya sapa sebelah kanan, kalau ini Bapak Ibu deh kayaknya ya. Jangan berani-berani mengaku Mas dan Mbak ya. Pak Taro maunya Mas terus gitu ya. Oke, biar kelihatan muda. Baik, terima kasih matur nuwun panjenengan rawuh di sini di TVRI Yogyakarta. Saya bersama dengan Ibu Wulan. Selamat sore Bu Wulan. Sehat selalu Bu Wulan. Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Luar biasa Ibu bersama dengan kami dan mudah-mudahan hadirnya Ibu bersama dengan teman-teman ini membawa warna tersendiri Bu. Amin. Karena perempuan bagian hukum kota Yogyakarta, mungkin masyarakat di Yogyakarta juga punya masalah hukum banyak. Dan Ibu melayani dengan sepenuh hati termasuk menggandeng beberapa teman ya untuk bisa sama-sama gitu. Ini ada Dewan juga kan? Oke, Mas Ketua Komisi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Salam sehat, semangat selalu. Oke, kayaknya makin jadi artis sekarang ya kan? Sosmednya di mana? Boleh tepuk tangan untuk Pak Dewannya. Oke, matur nuwun rawuhipun. Kita tadi yang Ibu Wulan ini karena saking populernya nama Bulan, saya akan sebutkan dulu. Ibu Rihari Wulandari SHMH. Lengkapnya itu ya Bu ya? Oke, baik. Nama populernya memang Ibu Wulan, Kabak Hukum Setda Kota Jogja. Kemudian kalau Ketua Komisi A-nya seperti biasanya Pak Susanto Dwi Antoro, Sarjana Ekonomi. Matur nuwun rawuhipun, sekali lagi mudah-mudahan Dewan selalu mendukung teman-teman eksekutifnya untuk kemudian bisa melayani masyarakat dengan baik gitu. Oke, tentu dengan OPD-OPD yang lain. Nah, yang berada di sana, oke, beliau adalah Bapak Muhammad Iqbal SH, Direktur OBH Sekar Melati. Selamat sore Pak Iqbal. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja istimewa. Kok baca OBH saya pengen gitu ya Pak. Bukan yang itu Pak? Oh bukan. Oh bukan, apa Jadi, OBH Pak? OBH itu Organisasi Bantuan Hukum. Organisasi Bantuan Hukum. Jadi sudah berapa lama OBH penjenengan? Sekar Melati namanya ya? Oke, sudah berapa lama? Sejak 2004 kita berdiri. 2004 sudah berdiri? Bapak asli mana? Saya dari Makassar tapi sudah asli Jogja. Oh, karena sangat lama di Jogja? Ya, karena sudah punya istri orang Jogja. Oh, oke. Jadi Bapak paham bahasa Jawa?
Paham. Oh, betul sudah ngerasani Ibu. Ngerasani. Oke, baiklah. Teman-teman yang ada di sana itu teman-teman yang selalu melayani masyarakat ya di bidang hukum karena ini adalah grupnya Bu Wulan gitu. Artinya kalau panjenengan kebetulan masyarakat Yogyakarta punya masalah hukum dan sebagainya, Anda ingin ke tempatnya Bu Wulan, Anda akan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini. Oke, baik Bu, tadi sebetulnya bagus ya Pak Toro. Lagunya suara rakyat memang harus didengar dan rakyat itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini negara pasti akan hadir. Pak Iqbal dan kawan-kawan, OBH dan yang lain-lain, ini pasti juga akan dengan senang hati membantu. Apa keterkaitannya nanti Bapak akan cerita. Tapi saya ke Bulan dulu. Peta hukum kita terus Ibu. Masyarakat kita banyak yang punya kasus hukum? Sih Mbak, ya tapi tidak semuanya sih Mbak. Ya. Untuk di kota ini memang karena kita sudah, pemerintah kota itu sudah punya peraturan daerah ya nomor 3 tahun 2019. Ya. Nah ini di mana Perda itu mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tapi nyun sewu memang kita istilahnya namanya itu memang nomenklaturnya miskin. Jadi mungkin ada yang kok kesannya itu miskin itu kok kayak gimana gitu. Tapi memang karena aturannya itu bunyinya seperti itu sehingga kita tetap membunyikan seperti itu. Oke. Dari warga Yogyakarta kan ada berapa Pak Toro sekarang? 400 sekian ribu ya. Oke. Berapa warga miskin sebetulnya yang tercatat? Kalau literasi mengatakan 28% kayaknya. Iya, tapi kalau untuk yang karena artinya itu yang sebetulnya memungkinkan untuk dilayani. Jadi targetnya kan itu ya, tapi yang punya masalah hukum. Jadi yang kami layani itu yang masuk dalam data DTKS Mbak, data sosial. Jadi kalau itu dan itu harus warga kota Jogja. Harus warga kota Jogja, diwujudkan dengan KTP-nya. Iya. Dan ini warga miskin, ini nyebut miskin Nyon Sewu karena nomenklaturnya mengatakan demikian. Ya, oke. Seperti apa bantuan yang kemudian diberikan? Jadi kami melakukan pendampingan, jadi bisa litigasi dan non litigasi. Litigasi artinya? Untuk yang sampai ke pengadilan, kemudian non litigasi semacam konsultasi, kemudian mediasi, penyuluhan hukum itu semacam itu. Oh baiklah, ini warga kota Jogja baik itu sudah menikah maupun belum menikah. Iya, pokoknya. Karena kan memungkinkan mereka punya kasus-kasus hukum ya. Iya, di Perda kami juga ada pengecualian Mbak. Jadi kalau untuk yang kejahatan seksual, kemudian narkoba, terus makar, korupsi itu tidak kami layani. Ada pengecualian. Oh iya, tadi catatannya miskin, ada di situ korupsi lagi gitu ya. Kok tersenyum ya? Ada yang tanya ya? Ke sana gitu. Nggak boleh dong, itu pengecualian ya. Oke, baiklah. Sekarang ke Pak Dewan dulu. Pak Toro. Beberapa kali penjenengan lah ada di Dewan, itu kan berarti artinya penjenengan dipercaya masyarakat ya untuk bisa menjadi wakil dari rakyat, mengemban kepercayaan masyarakat juga dan sebagainya. Apa peran Komisi A dalam hal ini? Melihat hari ini wajah kota Yogyakarta yang dengan secara keanekaragaman terkait dengan masalah sosial, terkait dengan dampak sosial, ini memang menjadi penting untuk disampaikan Mbak Indah. Negara hadir, salah satunya adalah menguatkan bagaimana pelayanan, bagaimana fasilitasi kepada seluruh warga kota Yogyakarta. Bicara masalah hukum kan ini, ya biasanya masyarakat ini tidak banyak yang mengenal. Sehingga hari ini, kalau bahasa saya, memelekkan hukum untuk masyarakat. Jadi masyarakat ini harus diedukasi. Kemudian ketika hari ini juga terjadi suatu masalah hukum juga orang akan paham dan tahu kemana dia harus disampaikan, berkonsultasi. Minta pertolongannya kemana gitu. Kemudian apabila ini tidak sampai ke ranah pengadilan, bagaimana dengan secara mediasi. Jadi teman-teman di bagian hukum ini juga berfungsi secara komprehensif. Ya, sehingga saya rasa langkah nyata kami dari DPRD Kota Yogyakarta adalah ya melakukan rapat kerja dengan teman-teman bagian hukum, kemudian bagaimana hari ini skema penganggaran. Apakah bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan oleh teman-teman bagian hukum sendiri? Ketika tidak, ya hari ini kami mencatat ada 21 sampai 24 lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Yogyakarta. Ini kita libat. Tentu saja ini kan... Berapa tadi?
21 sampai 24 saya mencatat. Saya lupa, di pergerakan dari sekitar 24 itu ya. ke 25 ini. Sehingga hal ini penting bagi kami untuk bisa menganggarkan sehingga pihak-pihak yang digandeng. Salah satunya adalah Pak Iqbal dan kawan-kawan. Pak Iqbal dan teman-teman ini ikut bersama-sama memberikan suatu pendampingan untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Yang tentu saja tadi disampaikan oleh Bu Wulan, ada batasan-batasan koridor, hal mana yang hari ini kita dampingi. Ya, biasanya kalau di Kota Yogyakarta permasalahannya ya pidana perdata, kemudian mungkin terkait dengan hubungan konflik yudisial perusahaan yang lainnya. Ya biasanya hubungan mungkin industrial juga termasuk ini ya? ada ya, bukan enggak? Bukan ya? Udah ada yang menangani. Di Snaketrans ya? Iya, Naker. di Naker. Iya. Tetapi akan kita coba karena hari ini ya melihat potensi di teman-teman Naker ini permasalahan terkait dengan perusahaan dan hari ini masyarakat Kota Yogyakarta mungkin akan ke depan menjadi salah satu titik konsentrasi juga. Oke, baiklah. Artinya Dewan melihat dalam hal ini petanya seperti itu, tidak tutup mata untuk kepentingan Bu Wulan dan kawan-kawan. Karena kaitannya kalau anggaran kan dari sana ya Bu ya? Oke, baiklah. Kita pasang 360-an ya Bu ya. Untuk 1 tahun. Untuk ini. Tapi juga kita melihat portofolio ke belakang seperti apa sih? Ada berapa kasus? Oke, baiklah. Nanti cerita lagi ya. Oke, luar biasa loh. Tepuk tangan dong. Karena Bu Wulan dan kawan-kawan juga nggak akan bisa gerak kalau anggarannya nggak ada, gitu. Anggarannya nggak cukup, gitu. Sementara kan orang semakin memetakan kebutuhan soal pendampingan hukum itu seperti apa. Dan dengan sangat senang hati tadi Dewannya cukup tahu ini semua gitu ya. Kemudian supaya bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat miskin yang kemudian kena kasus hukum. Masih ada banyak sesi. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Persembahan pemerintah kota Yogyakarta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibar di ruas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia sama-sama budi bahasamu. Dan ku ingin kepahangan ini menjelaskan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesatuan. Terima kasih Farah dan Bintang sudah menyanyi Berkibarlah Benderaku, satu lagu ciptaan Gombloh gitu ya, yang sudah dinyanyikan untuk kita semua. Ini kan memberikan energi pada diri kita, bagaimana semangat nasionalisme dan lain-lain. Lebih-lebih semangat kita untuk melayani masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum. Tepuk tangan untuk Pemkot Yogyakarta. Bu Wulan, Mas Toro,
saya ke Pak Iqbal ya. Monggo. Siap. Pak Iqbal kan Sekar Melati gitu ya Pak ya. Ya. Tadi OBH-nya sudah dari tahun 2004. 4. Jadi sudah cukup lama ya Ya, Pak. siap. Oke. 2004 sampai dengan 2025 Bapak sudah melayani berapa kasus tercatat Pak? Ya, jadi OBH Sekar Melati itu bekerja sama dengan pemerintah kota 4 tahun ini. Oke. Karena Yang sama kota 4 tahun ya, ini. 4 tahun Oke. ini karena memang perdanya itu dimulai pada tahun 2022 dan kita mulai kerjasama dengan pemerintah kota. Baik. Jadi pertanyaan saya yang kota sudah berapa kasus? Dari tahun pertama itu kita 15 kasus, Oke. tahun kedua itu ada 20 kasus, dan tahun ketiga kemarin tahun 2024 itu kebetulan kita terbanyak serapannya itu ada 20 kasus. 20 kasus. Ya. Jadi semakin banyak kasus pasti serapan anggarannya juga akan semakin banyak. Gitu. Ya. Rata-rata kasus apa Pak? Jadi kebetulan OBH Sekar Melati ini kan visi dan misinya adalah menyangkut keluarga, ketahanan keluarga. Jadi kita banyak bergerak ke perlindungan pendampingan keluarga. Jadi tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita kasus-kasus lain, kasus pidana dan kasus perdata. Oke. Jadi kita banyakkan mendampingi saudara kita di kota ini yang mengajukan perceraian ke pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Oke. Dan juga ada Minta perlindungan ke Bapak lebih banyak perempuan atau laki-laki? lebih banyak perempuan, Oh, lebih oke. banyak perempuan. Ya. Tapi kita tidak bisa memilih perempuan atau Ya, laki-laki. siapapun ya. Siapapun, Oke. Pak Toro ketawa loh Pak. siapapun. Ya, Ya. baik. Ini catatannya tadi kan warga miskin ya, yang kemudian dilindungi Ya. dengan anggaran yang ini begitu. Oke, baiklah. Bapak nanti mungkin akan banyak cerita ke kita gitu, bagaimana suka dukanya melayani masyarakat gitu. Teman-teman yang datang ke tempat Bapak, jadi OBH Sekar Melati ini salah satu yang menjadi mitra dari Bu Wulan dan kawan-kawan. Secara yang bisa digambarkan seperti apa Pak? Mereka memang perlu dibantu ya Pak untuk masalah hukum? Iya, Mereka jadi nggak tahu soal hukum? Belum Betul. melek seperti tadi kata Pak Dewan? Baik, jadi memang di perdanya itu kita membantu bagi masyarakat miskin yang ditandai dengan adanya SKTM, dan itu ada rekomendasi dari Dinas Sosial, ya, dari data miskin itu ada Dinas Sosial. Nah, kemudian biasanya karena kita kasus keluarga itu bagaimana kita rujukan dulu, jadi tidak ujuk-ujuk itu sampai ke pengadilan. Nah, kalau kita berhasil untuk merujukkan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau itu harus sampai ke pengadilan, kita siap mendampingi gratis, ya, mulai dari pembuatan surat kuasa sampai pengambilan putusan dan juga konsultasi awal itu. Dan bukan hanya itu sifatnya litigasi. Kalau non litigasi, kita mengadakan penyuluhan. Jadi bagaimana masyarakat diberikan edukasi mengenai taat hukum. Kemudian bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya kasus-kasus keluarga itu tidak harus bermuara ke pengadilan. Bagaimana kita rujukan. Dan itu semuanya gratis Mbak Indah. Oke, gratis loh ya. Baiklah. Karena ini negara hadir ya untuk kemudian memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Kalau kan kita sering dengar tuh Pak, ya kan hukum itu tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Saya pikir ini metafora ya. Bagaimana biasanya orang yang punya uang atau yang berdaya secara ekonomi ini akan lebih terselamatkan karena dia punya kekuatan untuk itu. Tapi dengan program yang seperti ini sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa pemerintah punya program yang didukung tentu dengan Dewan untuk melindungi masyarakat yang terkena kasus hukum dengan kualifikasi yang tidak seperti tadi Ibu Wulan katakan. Iya. Itu ya Bu ya. Oke. Tadi ada litigasi dan non litigasi. Artinya ada yang dari kasus kemudian sampai ke pengadilan dan ada juga yang bersifat konsultasi atau sosialisasi. Nyewonnya langsung ke Bapak atau harus ke Bu Wulan dulu? Gimana Bu Wulan? Jadi biasanya dari warga yang punya kasus ini kan hadir di mitra kami Mbak. Jadi kami itu ada untuk tahun ini 23 LBH OBH yang bermitra dengan pemerintah kota ini berdasarkan PKS-nya. Kemudian mereka hadir karena kita juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ini loh OBH LBH yang nanti bisa membantu masyarakat miskin di kota Yogyakarta. Kemudian hadir, kemudian dari LBH OBH itu kan dicermati Mbak,
apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Nah kalau memenuhi syarat baru berproses. Oh, jadi assessment itu semacam assessment gitu, Bu? Iya. Siapa yang melakukan? Jadi kalau untuk mau ini Bisa kasus fasilitas ini, ya, ya. ini dari LBOPH. Oh, oke. Tapi nanti kalau dari mitra kami udah selesai, ini kan mengajukan kayak semacam rimbes gitu ya Mbak, Oke. untuk selama ini seperti apa, ada ketentuannya juga. Nah ini nanti kami yang mau melakukan verifikasi. Oh, dan itu sesudah kasusnya selesai atau sebelum? Kalau sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oh, jadi mitranya punya modal dulu ya Pak ya? Iya, harus itu dulu. Penyiarnya ngeritik ya Pak ditanyain. Enggak, tapi kan harus Iya, ya betul, Pak Dewan betul, ya. betul, Jadi benar. artinya bukan hanya apa namanya istilahnya punya bisnis ini, bukan begitu ya, tapi memang itu Mbak. Ya. apa itu? Bukan berat badan, bayar belakang. Baiklah, Pak Dewan, ini menyoroti ya, sekarang ini kan era media sosial ya. Sering kan justice for gitu kan? Iya. Ya nggak, sering kan kita, kayaknya misalnya ada orang miskin ya, sekarang mungkin lagi viral juga sih, nggak di kota gitu. Tapi kan itu memungkinkan bisa terjadi di mana-mana. Dan saya lihat juga beberapa di antaranya dari Dewan pun ada juga yang, Dewan akan membersamai masyarakat yang ada di sana yang terkena kasus hukum dan sebagainya. Ini Dewan semakin ya mendukung itu. Iya. Dan saya rasa kalau melihat kondisi hari ini, kalau memang dibutuhkan, ya, terkait dengan bagaimana hari ini bantuan hukum untuk masyarakat ini bisa hadir lebih dekat. Agar masyarakat ini paham dan tahu. Yang pertama adalah, ternyata edukasi, akhirnya teman-teman atau masyarakat ini paham. Oh, kalau seperti ini salah, ini ada ancaman hukum. Kalau saya merasa terintimidasi atau seperti apa, saya dirugikan, saya bisa mengajukan terkait dengan konsultasi ataupun bantuan hukum. Saya rasa hari ini tidak hanya teman-teman bagian hukum di Sekda Kota ini menginformasikan melalui layanan, tetapi juga hadir juga ketika dulu saya masih di Komisi B itu kan kita punya Mall Pelayanan Publik. Ya. Saya dorong di akhir-akhir itu untuk hadir di Mall Pelayanan Publik untuk menambah Konsultasi hukum. satu layanan di situ, Oh, sudah ada? Sudah. Oke. sehingga ini dorongan saya yang terakhir kemarin akhirnya hadir di situ. Oh, jadi yang terakhir terus pindah komisi gitu maksudnya? Tapi ketika itu saya sudah mitigasi, melihat bagaimana pentingnya hari ini bantuan hukum hadir sehingga masyarakat Kota Yogyakarta ini merasa ada hal ini layanan layanan pemerintah yang hadir yang salah satunya mewujudkan Kota Yogyakarta yang layak huni. Oke, ya. Ini benar-benar ya untuk layak huninya gitu. Bukan berarti kemudian melegitimate masyarakat miskin boleh melanggar hukum supaya nanti ada yang membantu. Tetapi bukan begitu berpikirnya bahwa negara hadir ketika memang tersandung kasus hukum dan tidak bisa begitu ya. Untuk mencari solusinya silakan datang ke pemerintah gitu. Oke, Bu, sebetulnya tadi kan anggaran sampun ya Bu dari Dewan gitu. Ibu merasa cukup nggak sih dengan anggaran itu untuk punya fasilitas ke masyarakat miskin? Iya, matur ya Mbak. Jadi karena ini sudah tahun keempat, ya, waktu pertama kali itu tahun 2022 ya Pak Iqbal, itu kami kan diberi anggaran 264 juta dalam 1 tahun. Karena mungkin belum tersosialisasi ya, masyarakat itu belum tahu. Kemudian juga ada batasan karena mereka dulu itu hanya 1 kasus ya Pak ya dibatasi sehingga penyerapannya itu hanya 50% Mbak. Oh, dianggapnya baik-baik aja nggak ada kasus gitu ya? Ternyata juga masih banyak kalau karena setiap akhir tahun kan kita evaluasi dengan mitra kami. Kemudian untuk tahun ketiga ini kita buat anggarannya itu open, jadi agak lebih luas gitu loh, luas. Jadi siapapun OB-OB yang mau mengajukan untuk rimbes kasus, menangani kasus, ini masih memungkinkan tidak hanya 1 kasus atau apa itu tidak, tapi diberi kebebasan untuk melayani masyarakat Kota Jogja ini. Oke, baik. Sehingga kalau tapi sesuai aturan ya, jangan sampai nggak miskin diakuin miskin hanya supaya dapat fasilitas ini gitu. Karena anggaran ini kan juga masuknya ke BTT Mbak, bantuan belanja tidak terduga toh, itu sehingga ini. Udah nonton Kang itu Bu kalau mau kena kasus hukum gitu ya, makanya tidak terduga gitu. Tidak terduga. Tidak terencana atau Mbak ini sehingga kami masukkan ke sana. Kemudian untuk kalau kami didangu sama Komisi A ya kami
sebetulnya ya masih kurang gitu. Tapi karena apa istilahnya ini kan untuk tahun ketiga, ini memang kami penyerapannya memang kemarin luar biasa nih Pak Anto. Sampai berapa persen? 99,6%. Tepuk tangan dong. Berarti semakin tersosialisasikan. Iya, ya. Nanti kalau mau ditambah ya alhamdulillah. Oke. Kita trok tambah gitu ya. Gimana tanggapannya Pak Dewan? Ya, sama. Seperti saya juga melihat kemarin di proses juga data tersampaikan ke kami di angka 99 berarti memang pas. Oke. Tetapi kan juga melihat kalau deteksi hari ini kan tidak boleh hari ini memandang segi hukum ini juga sudah bisa diproyeksi. Oke. Akan ada apa? Ya. Karena ke depan saya juga merasa akan ada banyak ini. Oh, oke. Karena kondisi Yang sudah dilihat tanda-tandanya ya. Kondisi negara hari ini, kemudian bagaimana hari ini kan yang saya Bang hari ini kan baru Potensi awalan. konflik berarti ya. Potensi Oke. konflik. Tetapi bagaimana memanage kita tidak berharap. Oke. Tetapi oleh toh jagani. Jagani, betul. Iya. Jaga-jaga ini sangat Jadi reserve penting. dulu ya. Oke. Sehingga ke depan ya bahasanya orang kainan. Angel Indonesia nih, Pak. Nggak apa-apa, ini TVRI Yogyakarta. Orang tahu Pak kata-kata. Translate di depan. Jadi Bu, kalau dari naga-naga itu boleh lega, Bu. Alhamdulillah. Jadi siap-siap ya Mbak ya. Siap, tambah anggaran. apalagi potensi hari ini kita di Silpa, Ya. pasca kemarin LKPJ ini kan ada di angka kurang lebih sekitar 200-an miliar. Oh, udah sekian? Ya, ya karena ya ini kena efisiensi ya mungkin berbeda. Oh, baiklah. Sehingga kami selalu akan terbuka kok, open kepada masyarakat terkait dengan bagaimana hari ini pemerintah Kota Yogyakarta, bagaimana tim TAPD bersama Banggar ini menyajikan sehingga ketika ada deteksi, mitigasi terkait dengan bantuan hukum, kenapa tidak hari ini kita juga. Tepuk tangan dulu dong untuk sinergi yang luar biasa. Komunikasi yang efektif itu memang sangat diperlukan ya, supaya semua bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Teman-teman, masih ada di sini? Masih. Kita kembali sesudah jeda pariwara berikut ini, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Iya, oke. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Yogyakarta. Kita sedang ada dalam sebuah talk show persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Bagian hukum yang sedang bersama dengan Indah, teman-teman semua ini dari Pemkot Jogja di bagian hukum. Dan kalau tadi saya juga sudah bicara bersama dengan tamu-tamu spesial, Ibu Kepala sudah ada, kemudian Ketua Komisi A ya, sudah pindah bukan B lagi, A gitu. Kemudian Pak Iqbal dari OBH Sekar Melati juga sudah. Saya pengen bicara sama masyarakat. Karena beliau bertiga tadi sudah sampaikan ke kita bagaimana bentuk-bentuk pelayanannya. Kita tanya testimoni masyarakat seperti apa. Ada di sini bersama dengan kami adalah Ibu Sukistiani dari Kelurahan Tahunan Umbul Harjo Kota Yogyakarta. Boleh berkenan bersama dengan kami, monggo silakan maju Ibu. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ibu Sukistiani, Bu. Dipanggilnya Bu siapa? Bu Ani ya. Kabar baik Ibu? Sudah pernah dibantu siapa? OBH-nya? OBH Pak Iqbal. Sama Pak Iqbal ya, OBH Sekar Melati. Iya, Ibu dulu apa ini? Kena kasus? Ada kasus? Ya, perceraian. Oh, perceraian. Oke, baik. Punya kasus perceraian. Ibu tahu OBH Sekar Melati dari mana? Dari dari Agak deket sedikit, Bu. Oh, Ya. ya. Dari apa? Pemkot Jogja. Oh, dari Pemkot Jogja. Ya. Ibu waktu itu ke Pemkot dulu atau langsung ke OBH Sekar Melati? Ke Pemkot dulu, baru daftar itu, terus diarahkan ke OBH. Jadi ketemu sama Bapak Ibu yang Iya. ada di sini. Iya, pelayanannya bagus, Bu? Alhamdulillah bagus. Tepuk Pak. tangan kalau bagus. Tadi saya nanya gitu sudah pada deg-degan loh Bu. Jangan-jangan ini nanti bilang nggak bagus. Bagus ya Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan? Waktu itu ada kasus perceraian, Iya. dibantu? Iya. Dibantu? Iya, dibantu. Gimana Ibu cerita ke kita? Dari awal sampai awal pertama itu sampai apa surat kuasa, sampai pendangan materi, solusinya, sampai apa itu? Sampai selesai. Sampai selesai? Ya, Ya. gratis Mbak. Gratis ya? Ya. Ibu sama sekali tidak dipungut Ya, biaya? enggak. Berapa lama waktu itu? Sebulan. Sebulan sudah selesai? Sudah.
Oke, baiklah. Nyuwun sewu, kami tidak tepuk tangan atas perceraian Ibu ya, tapi atas bagaimana dibantu kasus hukumnya. Oke, matur sembah nuwun Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu yang luar biasa ini. Kemudian saya juga akan bicara sama Ibu Sri Suryani SHMKNY. Oke, baik. Ini profesinya Ketua RW 06 Kelurahan Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Selamat sore, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Ibu RW, iya. Bu RW, apa yang mau Ibu sampaikan? Waktu itu ada penyuluhan dan sebagainya? Ya, alhamdulillah dari OPH Sekar Melati sudah 2 kali penyuluhan di wilayah kami, yang mana ini sangat besar sekali manfaatnya. Yang tadinya warga kami itu belum tahu tentang masalah hukum, alhamdulillah sudah tahu, dan banyak yang dibantu juga gratis dari OPH Sekar Melati, dan difasilitasi dari snack dan narasumbernya hingga ada permasalahan sampai tuntas. Oh, jadi kalau ada penyuluhan itu sampai snack-snacknya dan sebagainya dari OPH-nya? Ya. Oh, belanja di mana Pak Iqbal? Enggak usah dibayar. Oke. Jadi semua ya, semuanya include ya. Sampai masyarakat tinggal datang. Iya, banyak yang antusias. Ya. Dan kami gedok tularkan, kebetulan di Kelurahan Gunung Ketur ada 9 RW, saya paling perempuan sendiri, Ketua RW. Dan di RW lainnya itu juga pengen sekali diadakan penyuluhan, nanti Pak Iqbal mau mengajukan ke OPH Sekar Melati. Oke, baiklah. Ibu merasa terbantu ada program ini? Terbantu sekali. Sangat terbantu. Iya, oke. Tidak mengharapkan kasus, tapi kalau wawasannya itu luas soal hukum dan ada yang akan membantu, pasti ayam ya Bu. Ayam. Oke, baik. Matur sembah nuwun Bu, salam untuk warga yang ada di sana. Terima kasih. Kepada OPH Sekar Melati dan bagian hukum Sekda Kota Yogyakarta. Ya, terima kasih banyak. Ya, boleh nggak saya minta izin teman-teman juga bisa ngobrol ke kita. Mungkin di sini ada masyarakat juga. Ada masyarakat ya yang ada di sini, Oke, monggo Ibu yang menjadi wakil masyarakat silakan. Iya, pakai mic yang tadi Ibu boleh. Baik, tepuk tangan dulu untuk masyarakat kita yang akan pangandikan. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ibu siapa? Sri Supadianti. Ibu apa yang mau disampaikan ke narasumbernya boleh? Pertanyaan kami tujukan kepada Ibu Wulan, bagian hukum Pemkot, kemudian Bapak Tor sebagai bagian Dewan, Ketua Komisi dari Dewan. Ya. Terkait bantuan hukum gratis, ini sangat terbantukan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Terkait anggaran, apakah OPH yang bantuan hukum gratis ini hanya berlaku tahun ini ataukah masih ada kelanjutannya? Mohon penjelasannya. Oke. Terima kasih. Baik, Ibu alamatnya di mana Bu? Saya di Pauntapan, kebetulan saya sering ikut penyuluhan-penyuluhan. Oh oke, baiklah. Tapi ini kota lega ya Bu dengan ada yang seperti ini ya. Kebetulan asli saya juga di Gunung Ketur. Kami selalu mengikuti penyuluhan. Oh domisilinya aja di sana. Matur sembah nuwun Ibu, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Satu lagi ya baiklah. Monggo silakan siapa yang akan bicara? Selamat sore. Selamat sore. Ini teman-teman dari bagian hukum. Ya, kami dari bagian hukum. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk bertanya, bagaimana komitmen untuk jangka panjang dari DPRD Kota Yogyakarta terhadap keberlangsungan program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini, karena kami juga melihat bahwa antusias dari masyarakat ini sangat luar biasa. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma matur sembah nuwun Mbak Rahma. Tepuk tangan untuk Mbak Rahma. Nah, saya duduk lagi sekarang. Monggo pun jawab. Mbak Rahma tadi mewakili teman-teman Ibu. Nanyanya ke Pak Toro. Baru sekali ini. Bagian hukum bertanya kepada Untung ada siaran ya Mbak Rahma. Langsung bisa tanya sama ketua komisinya. Oke baik. Monggo Bu silakan. Tadi kalau yang testimoni itu say thank you ya Bu ya. Terima kasih dan sebagainya. Matur nuwun, ada tadi dari Bu Sri pertanyaannya. Itu memang harapan kami berlanjut Mbak, karena ini kan amanat dari Perda, dari undang-undang. Sehingga kalau perdanya masih ya mau tidak mau kan harus ada gitu, harus dilaksanakan. Jangan sampai nanti perda ada tapi pelaksananya tidak ada. Harapan kami nanti kami nyonderek Pak Antoro terkait nanti kami mohon untuk dibantu, karena terus terang aja Mbak
Indah. Untuk yang tahun kemarin itu 99,6% itu hanya sampai November Desember sudah kami tidak bisa. Ya, sudah kebagian dana. Iya ya nanti mudah-mudahan ini masih berlanjut dan harapan kami tetap berlanjut karena ada perda itu. Oke. Makanya tadi tanya komitmennya gimana. Ya. Enggak Pak Toro? Di kami, tadi saya sampaikan di depan, bagian dari bagaimana pelayanan pemerintah kota memberikan satu layanan kepada masyarakat terkait dengan konteks hukum ini menjadi memang prioritas. Sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan komitmen kami akan tetap bersama-sama dengan bagian hukum terkait dengan berapa sih hari ini. Sehingga diskusi fungsi DPRD sebagai fungsi penganggaran akan terjadi, sehingga kita juga akan berkaca portofolio ke belakang, ada berapa sih kasus-kasus hari ini sambil kita mitigasi. Tidak hanya dari sektor hukum saja, tapi kita lihat dari teman-teman dari dinas sosial, dari teman-teman di pemberdayaan perempuan, pelindungan anak. Sambil kita mitigasi secara komprehensif, kita olah ya sekaligus kita akan. Barangkali berkaitan soalnya ya. Saling mentautkan. Kasus juga perempuan misalnya. DP3AP 2KB gitu. Ya, itu sangat penting sehingga secara komprehensif kalau kami masih melihat di angka 260-an sampai 300 kemarin pembahasan di perubahan agak turun ya Bu ya. Tapi kami juga nanti di TAPD dan Banggar kami akan sampaikan juga. Kebetulan di Komisi A ini dari 9 orang anggota Dewan itu 7-nya itu orang Banggar semua. Sehingga teman-teman juga banyak kawan-kawan lebih mudah untuk komunikasi. Ya. Sehingga pasca ini pun akan kami tidak lanjuti. Sehingga kita juga akan melihat dan nanti akan menyampaikan kepada teman-teman ada berapa. Sebenarnya kan kalau fungsi hari ini penganggaran di APBD perubahan ini waktunya sempit, dananya longgar. Nah, jadi lebih membuat lega. Ya, saya memberikan satu momen itu agar hari ini kita welcome, kita terbuka. Baiklah. Terakhir tadi ini bagian hukum tadi Mbak Rahma ya. Ini menyampaikan komitmen juga kami siap. Bagaimana ke depan juga tidak hanya bantuan hukum yang hari ini dilakukan, tapi kami tadi menyampaikan mendekatkan layanan. Kalau hari ini mungkin stop hanya di pelayanan publik, kemudian edukasi ataupun banyak sosialisasi turun ke kelurahan. Kita ini kan kota pendidikan. Hari ini salah satu programnya Pak Wali Kota Dr. Hasto adalah bagaimana menciptakan kampung tematik. Kan ada yang kemarin satu bidan satu kampung. Representatif sehingga tematik ini bisa kita turunkan sampai di level kelurahan. Kita menggait pentaholik ini salah satunya kan kampus. Salah satu juga OBH-nya yang bekerja sama dengan Bu Wulan di bagian hukum ini kan banyak juga kawan-kawan di Fakultas Hukum di kampus-kampus yang ada di Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta. Boleh loh menempatkan mereka juga nanti di teman-teman ini dikerjasamakan di beberapa kelurahan. Mahasiswanya untuk mengedukasi sekaligus mengasah. Baiklah, jadi keroyokan yang manfaat gitu. Terima kasih banyak. Matur nuwun Mbak Rahma, pun wakili tadi pertanyaannya, komitmennya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian masih ada beberapa sesi lagi. Kita break dulu sebentar. Habis ini nanti kita juga pengen tahu sebetulnya tantangannya seperti apa untuk Pak Iqbal dan kawan-kawan ya. Terutama bagi masyarakat yang benar-benar belum melek hukum tapi dia kena kasus hukum. Kami kembali sesaat lagi di Talkshow spesial persembahan Pemerintah Kota Yogyakarta.
kasih Bintang, masih ada cinta di hati, masih ada cinta dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk Anda masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya Anda yang terkena kasus hukum, jangan lewatkan. Ada bantuan ya dari masyarakat dari pemerintah berupa fasilitasi bantuan hukum. Tapi nomenklaturnya adalah untuk mereka yang terkategori miskin. Jangan lewatkan, Anda bisa datang ke pemerintah kota, ke bagian hukum, cari Bu Wulan dan kawan-kawan. Nanti Bu Wulan juga akan suggest ya, kira-kira siapa yang akan kemudian disarankan menjadi mitra yang akan melayani Anda. Tepuk tangan dong untuk pemerintah kota Yogyakarta. Nah, 23 tadi yang dikatakan ya, mitranya ya sama Bu Wulan. Oke, saya ke Pak Iqbal nih. Pak Iqbal, melayani masyarakat itu memang kan tracknya sendiri-sendiri ya Pak ya. Lebih-lebih mereka yang punya kasus Pak. Mungkin datang ke Pak Iqbal dengan menangis, mungkin datang ke Pak Iqbal dengan konflik, dengan sangat jengkel karena terkena konflik ini dan sebagainya. Apa yang bisa diceritain ke kita? Tantangannya seperti apa Pak melayani masyarakat yang lebih-lebih mereka nggak melek hukum sebetulnya? Baik, Mbak Indah. Jadi kita OBH Sekar Melati bersama dengan OBH lain yang 23 yang di kota, kita punya kode etik. Artinya jangan ujuk-ujuk itu kita langsung ajukan ke pengadilan. Tapi itu awalnya kita mediasi dulu. Sejauh mana katakanlah kalau kasus keluarga itu dirujukan dulu supaya ini bisa dimediasikan. Namun demikian biasanya yang datang ke OBH kita itu sudah pada nangis untuk segera diselesaikan di pengadilan. Jadi akhirnya... Masa ibu yang tadi itu nangis Pak? Ya, akhirnya kita minta untuk menyiapkan syarat-syarat sesuai dengan Perda, SKTM, Surat Keterangan Tidak Mampu, ke Dinas Sosial. Kemudian kita sudah barang tentu kita wawancari dulu kasusnya apa, baru kita angkat ke hukum, ke ranah pengadilan. Ya, baik. Jadi memang ini perlu kesabaran yang luar biasa ya Pak ya? Ya, pasti. Untuk bisa memberikan jalan terbaik bagi mereka. Tidak harus sampai ke pengadilan. Memang harus dimediasi dan sebagainya. Dan kadang-kadang kasus itu kita dapatkan dalam penyuluhan hukum. Karena di situ kita akan sampaikan bahwa kita... Apa Pak? Mereka ini aktif kalau ada penyuluhan gitu? Ya, aktif. Sangat aktif. Biasanya kasus-kasus apa? Keluarga juga? Ya, kasus-kasus perdata, ada juga kasus-kasus personal. Ya, dan kasus-kasus pidana yang orang keluarganya itu kena kasus pidana. Dan itu sudah ditahan dan kita dampingi mulai dari kepolisian sampai pendampingan di pengadilan. Oke, baiklah. Yang saya Bu Wulan, kalau misalnya kan kita kan punya perda gitu ya, punya perwal gitu ya. Ada orang yang melanggar tapi kebetulan dia miskin gitu ya Bu. Itu bisa nggak sih Bu pakai fasilitas ini? Ya sepanjang masuk kategori di dalam perda itu boleh Mbak. Bisa. Boleh ya? Karena kalau kita baca kan punya perwal ini, perwal itu gitu ya? Ya, perwalnya kami ada 3, sekarang udah ada 3, ada perubahan. Karena kalau dulu untuk yang non litigasi itu kan anggaran kami 3 juta. Sekarang naik 700.000 ya Pak ya. 3.700.000. Jadi untuk memfasilitasi teman-teman OBH-LBH dalam memberikan penyuluhan atau mediasi. Ini nggak ada kata-kata pas yang dilanggar perwal minta bantuannya lagi ke pemerintah kota gitu. Gitu. Tapi ini tidak yang dikecualikan ya berarti ya? Karena tadi yang dikecualikan kan bukan itu. Iya. Dan masyarakat sebenarnya udah tahu ya Pak ya, yang mana harus minta pendampingan atau apa itu sebenarnya sudah paham. Baik. Ada berapa teman Pak yang ada di OBH Panjenengan? Sekar Melati ada berapa? Ada tim hukumnya itu ada 7 yang punya izin advokat. Karena sudah barang tentu di OBH kita ini harus ada advokatnya ya. Ada juga yang sifatnya administrasi. Dan sebagaimana Mbak Indah katakan tadi, kita pernah dulu ada kasus terkait dengan Satpol PP itu ditangkap karena dia membuang sampah sembarangan. Nah, minta yang buah Satpol PP? Ditangkap Satpol PP. Ditangkap Satpol PP. Nah, kemudian konsul ke kita. Kita edukasi dia bahwa Anda harus taat hukum. Ya. Jadi bukan kita dampingi sampai melawan pemerintah kota. Justru kita edukasi bahwa
Anda sebagai masyarakat kota harus taat hukum. Membuang sampah di tempatnya. Oke, jadi itu sama ya dengan pertanyaan tadi ya. Yang dilanggar adalah aturan dari itu, tapi nanti yang membantu adalah dari Pemkot sendiri gitu ya. Oke, baiklah. Sepanjang yang sudah Bapak lakukan sampai dengan saat ini, Pak Iqbal, ini tahun 2025 kan baru sampai bulan April ini ya. Sudah banyak Pak tahun ini? Ya, kita yang untuk kota, karena kita juga di luar kota juga ada. Yang kota itu ada 5 kasus yang kita tangani. 5 kasus, oke, baik. Tapi ada berapa yang masih berproses, ada yang kita sudah kirim syaratnya ke Ibu Wulan untuk diproses nanti penganggarannya di akhir tahun. Oke, Pak bisik-bisik dah reimburse-nya dari Ibu lama nggak? Oh cepat. Oh tepuk tangan dong, reimburse cepat loh. Oke. Kan untuk tahap pertama ini sudah kita ajukan Mbak, sudah kita proses. Kemarin yang mengajukan 14 OBH LBH. Oke. Baiklah, terus nuwun Ibu. Cepat pokoknya. Ya, Pak Iqbal terima kasih Bapak terus berperan di sini ya Pak. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa Bapak dampingi. Bukan banyak kasusnya Pak, tapi Bapak bisa mendampingi dengan banyak orang dan kemudian selesai dengan. Siap, dan mudah-mudahan Pak Toro juga nambah anggaran. Oke, baiklah. Pak Toro apa yang mau disampaikan? Membuka mata, membuka telinga terhadap kondisi masyarakat hari ini. Semakin meneguhkan ketika hari ini pelayanan hukum akan memperkuat terkait dengan bagaimana visi pemerintah kota menciptakan kota Yogyakarta yang layak huni, layak investasi, dan layak untuk dikunjungi. Oke, baik. Mudah-mudahan itu terlaksana. Tepuk tangan dulu. Closing statement Ibu. Jadi kami berharap dari bagian hukum khususnya pemerintah kota pada umumnya untuk warga kota Jogja, karena pemerintah sudah hadir untuk bisa memberikan bantuan hukum bagi mereka yang memiliki kasus. Ini untuk bisa dioptimalkan, untuk bisa dipergunakan. Kemudian tidak hanya tadi yang diingatkan Pak Antoro itu kan di MPP, kalau di MPP itu tidak terbatas untuk masyarakat miskin. Jadi di MPP boleh ya? Boleh. Jadi mau miskin, mau kaya, mau apa itu bisa kalau di MPP. Sebatas konsultasi. Oke, baik. Silakan datang ke kantor Ibu. Mau tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kita tutup Bapak Ibu diskusi kita kali ini. Next mudah-mudahan ketemu ya. Dengan berbagai hal lagi yang bisa disampaikan ke kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Tepuk tangan untuk penjenengan. Ya, sudah ada eksekutif, sudah ada dewan juga yang rawuh di sini dan mitra dari pemerintah Kota Jogja yang bisa memberikan bantuan hukum kepada Anda. So Indah Adina sekarang pamit hari ini untuk bersama dengan Anda di Talkshow spesial persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Bersama seluruh kru kami pamit. Next kita kembali lagi untuk Anda dalam Talkshow spesial persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kita tutup Koyo Jogja Istimewa. Rasane kaya malam sakit Setantiap searani sing penting rokok Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu Gak usah mencucu terus aku rakoe gak bakal kamadu Ingat terulang rasane bukan lagi dan terus mari Pak tak berjuang ke tekan janur malamku yuk dibantu nyanyi suaranya kowe siji aku bangga karo kowe gelem nompo opo anane terus aku ra bakal ojo sumelang terus nokura bakal ilang ibarat koyo dutoku jajah kowe jan istimewa asik parah kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nompo opo anane wis nokura bakal
Ayo ku jajah kowe jan istimewa. Kowe siji aku apa? Aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal